Gojo Satoru nggak pernah punya guru. Dia kelewat kuak buat diajarin siapapun, dan itu yang bikin dia jadi orang paling kesepian di dunia. Tapi gimana kalau ada satu orang yang berdiri di atas dia? Bukan musuh. Yuji Itadori, versi tua dari masa depan, balik ke masa lalu buat satu hal, melatih Gojo kecil. Satu perubahan ini bikin timeline Jujutsu Kaisen jungkir balik, dan harganya di akhir bakal bikin kalian mikir lama. Di timeline ini, Yuji selamat dari insiden Shibuya. Dia hidup bareng Megumi, lihat Nobara pulih, bangun ulang dunia Jujutsu sama Yuta dan generasi setelahnya. Dia hidup sampai usia 70-an, cukup lama buat lihat murid-muridnya berubah, tapi juga cukup lama buat nyeselin satu hal. Dia nggak pernah deket Gojo. Mereka cuma guru dan murid. Di malam terakhirnya, energi kutukan tua yang lama tidur dalam tubuhnya. Tiba-tiba getar tanpa sebab. Ruang di sekitarnya melengkung. Bukan sakit, lebih kayak waktu ditarik mundur paksa. Begitu matanya kebuka lagi, dia udah berdiri di rumah gaya Jepang kuno. Ada tangisan bayi dari kamar yang dijaga ketat sama anggota klan berjubah. Dia tahu suara energi kutukan itu. Dia pernah ngerasain dari jauh waktu Gojo masih hidup dan jaga area Shibuya sendirian. Bayi itu baru lahir, dan di situ Yuji sadar, dia balik ke hari kelahiran Gojo Satoru. Di timeline ini, Yuji bukan siapa-siapa. Gak punya nama klan, gak punya catatan sekolah, gak punya surat rekomendasi. Tapi dia tahu gimana cerita ini bakal hancur kalau dibiarin jalan sendiri. Dia langsung datangi kepala klan Gojo dan ngajuin permintaan hak buat melatih ahli waris klan kalau anak itu udah cukup umur. Kepala klan ketawa, tapi ngasih jalan keluar yang menurutnya adil, kalahin penjaga klan yang paling kuat, baru permintaan itu dipertimbangin. Penjaga yang maju punya teknik nyalin bisa niru pola serangan lawan setelah lihat sekali. Semua orang di ruangan itu yakin pertarungan bakal selesai cepat, dan emang cepat, cuma hasilnya kebalik. Energi kutukan Yuji yang awalnya kelihatan biasa, tiba-tiba meledak. Satu pukulan, hempas ke tanah penjaga itu nggak bisa bangun. Ekspresi kepala klan langsung berubah, dan dia nyetujuin permintaan itu. Lelaki tanpa nama itu jadi guru pribadi anak yang bakal jadi penyihir jujutsu terkuat dalam sejarah. Gojo kecil cerdas, gelisah, dan udah ngerasa dia beda dari semua orang. Buat dia yang punya Six Eyes, semua orang di dunia transparan. Dia bisa lihat aliran energi kutukan mereka sampai level atom. Ini pertama kalinya Gojo ketemu orang yang lebih kuat, lebih tenang, dan gak ngerasa terancam sama keberadaannya. Tiap kali Gojo kecil coba baca aliran kekuatan Yuji, yang dia lihat cuma kekosongan, tenang tapi berat. Rahasianya, pengalaman hidup puluhan tahun, ditambah sisa energi kutukan Sukuna di tubuh Yuji, bikin dia bisa manipulasi distorsi ruang di sekitar energinya sendiri lewat Divergent Fist yang jalan terus-terusan. Dan di situ, kesombongan Gojo runtuh. Dia sadar, di atas langit yang dia kira kosong, masih ada langit lain. Namanya Yuji Itadori. Yuji tua nggak bisa ngajarin Limitless secara teknis. Dia sendiri nggak punya teknik itu. Tapi dia tahu arahnya. Dia biarin Gojo gagal berkali-kali, dorong dia buat coba lagi, dan nahan diri biar nggak langsung ngasih jawaban. Hasilnya, Gojo nemuin Limitless lebih cepat dari timeline aslinya. Bukan karena dikasih tahu, tapi dibimbing buat nemuin sendiri. Tapi yang lebih penting dari teknik apapun, Gojo tumbuh dengan kebiasaan yang gak pernah dia punya di timeline asli. Dia belajar dengerin orang lain. Yuji tua sengaja dorong Gojo masuk sekolah jujutsu, bukan dilatih privat selamanya. Alasannya, di sana Gojo bakal ketemu Suguru Geto. Yuji tahu seberapa besar pengaruh persahabatan itu, dan kali ini dia bertekad ada di sana pas semuanya kejadian, bukan cuma denger ceritanya dari jauh. Berkat rekomendasi klan Gojo, Yuji keterima jadi guru tamu. Pertemuan Gojo sama Geto gak jauh beda dari aslinya. Dua remaja yang saling ngelengkapin. Satu bikin dunia kacau ini kerasa bisa ditertawain. Satu lagi bikin dunia ini kerasa pantas dipertahanin. Tapi Yuji dorong mereka lebih jauh dari guru manapun sebelumnya. Gojo nguasain reverse curse teknik dan Hollow Purple lebih awal dari biasanya. Geto gak mau kalah. Dia juga nguasain reverse curse teknik, dan koleksi kutukannya tumbuh lebih cepat, lebih beragam. Misi yang di timeline asli ngancurin Gojo pertemuan sama Toji Fushiguro, kali ini jalannya beda total. Gojo yang ngadepin Toji sekarang bukan remaja yang masih nyari batas kekuatannya sendiri. Ini Gojo yang udah dilatih sama orang yang tahu persis di mana batas itu. Toji tetap luar biasa.
Fisik tanpa cacat, taktik tanpa ampun, strategi yang ngandelin lawan kecapean. Tapi strateginya cuma jalan kalau Gojo capek duluan. Waktu Toji coba nembus Limitless pakai Inverted Spear of Heaven, Gojo udah nutup jarak duluan dan lepasin Hollow Purple. Toji tumbang sebelum lancarin satu serangan efektif. Karena ancaman utamanya lenyap, Riko Amanai, gadis yang harusnya jadi wadah Tengen, milih nggak ngejalanin fusi itu. Dia memilih hidup sebagai manusia biasa. Misi selesai. Tanpa kehilangan yang ngancurin Gojo kayak di timeline aslinya, tapi Yuji udah tahu dari awal. Riko selamat nggak otomatis ngehapus kelicikan Kenjaku. Sistemnya tetap busuk, pakai dan buang penyihir Jujutsu seenaknya, dan Kenjaku mulai nyadar ada yang nggak beres sama perkembangan Gojo yang kecepetan. Kenjaku gerak lebih cepat dari bayangan. Dia sadar Suguru Geto adalah kunci rencana masa depannya. Lewat konspirasi politik di kalangan atas Jujutsu, Geto dijebak masuk misi palsu yang sengaja diisolasi. Sebelum sempat diselamatin, tubuh Geto dilumpuhin dan jiwanya dikunci paksa. Semua demi ngerebut teknik Curse Spirit Manipulation. Geto nggak jadi jahat karena keinginannya sendiri. Tubuhnya direbut, dijadiin rumah baru buat jiwa Kenjaku. Waktu berjalan, Yuta Okkotsu sampai di sekolah bawa Rika di dalam dirinya. Dia dapat teman baru dan dilatih langsung sama Gojo yang sekarang meski tetap arogan dengan gayanya, punya kesabaran buat ngajar dan kemampuan buat bangun ikatan. Semua itu hasil dari dasar yang Yuji tanam sejak kecil. Waktu insiden Night Parade of 100 Demons kejadian, Gojo kali ini nggak ngadepin sahabatnya yang berubah jahat. Yang dia hadepin adalah tubuh sahabatnya, dipaksa jadi boneka perang sama Kenjaku. Yuji tua minta Gojo nyelesain ini sampai tuntas, demi ngebebasin jiwa Geto yang masih kekunci di dalam. Di tengah kekacauan, Gojo berhadapan sama tubuh Geto yang dikendaliin Kenjaku. Pertarungannya berat, penuh emosi. Dengan hati hancur tapi tekad bulat, Gojo lepasin domainnya dan ngakhirin semuanya dengan cepat, ngebebasin jiwa sahabatnya dari penderitaan panjang. Tapi di tengah asap sisa pertempuran, Kenjaku yang udah luka parah berhasil lolos, bawa sisa tubuh itu. Langkah berat ini harus diambil, biar takdir dunia tetap jalan sesuai perhitungan Yuji tua. Setahun berlalu, atas saran Yuji, Gojo mulai turun tangan mumpulin jari Sukuna tiap kali muncul, nggak nunggu jumlahnya numpuk. Soalnya Yuji tua tahu satu hal, kalau dibiarin, suatu hari remaja bernama Yuji Itadori akan nemuin dan makan satu jari itu demi nyelamatin teman-temannya. Jadi, pas kutukan nyerang klub kebatinan di SMA Sugisawa, Gojo udah ada di sana duluan, bersihin ancaman sebelum jari Sukuna kesentuh. Remaja Yuji selamat, tanpa pernah jadi wadah Sukuna. Nggak ada hitungan mundur kematian di tubuhnya, nggak ada takdir tragis yang nunggu. Gojo natap remaja berambut merah jambu itu dan ada yang familiar di wajahnya. Kayak seseorang yang pernah diceritain ke dia bertahun-tahun lalu. Yuji tua pernah bilang remaja itu adalah dirinya waktu kecil dan minta Gojo buat jagain dia. Dan Yuji muda tumbuh jadi penyihir Jujutsu biasa, kuat tapi tanpa beban Sukuna di dalam dirinya. Kenjaku akhirnya kehabisan kesabaran. Rencana segel Prison Realm gagal. Di timeline ini, Gojo lebih waspada. Gantinya, pas festival persahabatan antar sekolah Jujutsu berlangsung, Kenjaku lepasin semua kutukan kelas bencana buat ngalihin perhatian. Waktu Gojo sibuk di medan tempur, Kenjaku nyusup ke tempat penyimpanan rahasia, merampok semua jari Sukuna yang udah dikumpulin Gojo, terus mojokin Yuji muda dan maksa dia nelan 20 jari Sukuna yang udah dia ambil. Gojo datang telat, area festival udah hancur, dan Sukuna yang bangkit dari tubuh Yuji muda bukan Sukuna versi lemah. Ini bentuk 20 jari penuh. Bentuk era Heian yang gak pernah dilihat siapapun di timeline manapun yang Yuji tua kenal. Gojo gak mikir panjang, dia gerak murni karena marah, nancurin apapun yang ngalangin jalannya, dan Sukuna berdiri di hadapannya. Pertarungan dua entitas di puncak kekuatan energi kutukan ini ngancurin beberapa blok kota. Domain saling tabrakan. Sukuna senyum. Buat pertama kalinya dalam 1000 tahun, dia nemuin lawan yang benaran menghibur dia. Tapi Gojo nggak peduli soal itu. Dia di sana cuma buat satu hal,
nyelamatin muridnya, dan ngakhirin Sukuna. Waktu Sukuna buka domainnya lagi buat balikin keadaan, sosok yang gak disangka muncul dari belakang, Yuji tua. Sukuna dengan insting tajamnya noleh dan baru kali ini matanya melotot. Dia ngerasain sesuatu yang akrab dan ngeri dari kakek tua ini. Sisa kejayaan teknik shrine punya dia yang udah nyatu sempurna sama jiwa manusia. Sukuna menggeram, sosok ini pasti bajingan dari masa depan. Tapi sebelum Sukuna sempat nebas, Yuji tua udah naruh tangannya di kepala Sukuna. Pakai sisa energi kutukan dari jiwanya yang mulai retak, Yuji tua micu teknik shrine-nya ke dalam buat nyerang jiwa Sukuna langsung. Pertarungan domain kecil terjadi di dalam tubuh itu. Jiwa Yuji tua nyengkram kesadaran Sukuna, nahan dia dari dalam, dan ngasih celah kesadaran Yuji muda buat ngambil alih tubuhnya sendiri, meski cuma beberapa detik. Penahanan dari dalam batalin domain Sukuna, tepat pas Holo Purple maksimal punya Gojong hantam. Tanpa pelindung domain, Sukuna hancur berkeping-keping, lenyap selamanya. Tapi kemenangan ini ada harganya. Remaja Yuji ikut gugur bareng hancurnya wadah Sukuna. Gojo berdiri di tengah puing, nyusun satu persatu apa yang sebenarnya terjadi. Terus nengok ke arah mentornya. Tubuh Yuji tua mulai mudar, berubah jadi partikel cahaya yang pelan-pelan lenyap di tiup angin. Bukan karena terluka, tapi karena timeline yang lahirin dia udah kehapus. Remaja Yuji yang harusnya tumbuh jadi dirinya udah nggak ada sebelum ceritanya dimulai. Yuji tua ngilang tanpa pengakuan dan peringatan. Gak ada satu orang yang bakal inget dari mana dia datang. Yang ada cuma kepuasan diam di senyum terakhirnya. Dia berhasil ngasih Gojo Satoru masa depan di mana dia gak lagi jadi orang paling kesepian di puncak dunia. Rela ngilang dari sejarah demi masa depan Gojo. Menurut kalian pengorbanan Yuji tua sepadan gak? Tulis teori kalian di kolom komentar. Klik like, subscribe, dan tonton video What If seru lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.